guys, selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini di mana saya akan mewawancarai seorang wirausaha dan kebetulan beliau adalah bapak saya sendiri, ayah saya sendiri. Jadi di sini kita akan bercerita-cerita santai bagaimana dari awal membangun usahanya hingga sampai saat ini. Dan jujur di video ini juga saya juga sangat bangga juga dengan ayah saya karena di mana ketiga anaknya dia bisa menyekolahkan dari usahanya tersebut. Mungkin dari Bapak bisa menceritakan dari awal atau dari awal ngerantau ke Sangatta lah. Dari kampung Pokoknya kita cerita santai aja di sini. Sampai di Sangatta saya pilih jadi berkebun. Berkebun. Setelah itu saya dapat tanah dibagi dari kelompok tani. Saya berkebun, saya tanam sayur. Saya pergi jual sendiri. Akhirnya saya bertahan berkebun itu 2 tahun. Lewat dari 2 tahun, 2023 saya berusaha harus saya jual ayam kampung. Karena ayam kampung ini bisa istilahnya kurang begitu rugi karena kalau jual sayur kadang layu dibuang. Kalau ayam kampung nggak laku kita bawa pulang di Oh, jadi kurang berpotensi lah dijual sayur ya karena banyak saingan juga karena banyak yang orang jual sayur, jadi saya pilihlah jadi penjual ayam hidup. Ayam kampung ya, ayam kampung. Jadi sampai sekarang saya jalani jual ayam kampung sampai saat ini. Lumayan lama ya Pak ya? Lumayan, dari 2003 sampai 2022, menjelang 2023 ini. Mungkin keluh kesahnya atau jatuh bangunnya selama usaha itu seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu? Kadang jual ayam itu tidak ada yang bilangnya mulus terus. Ada juga yang macet. Kalau mau macet ayam itu kadang kita beli kumpul, datang penyakit itu selesai, biar kita modal beli ngumpul, kadang-kadang tuh ayam mati 2 hari aja. Kalau kita beli ayam kadang-kadang mati. Jadi kita berusaha lagi, bagaimana cara pun kita harus usaha lagi, cari uang untuk beli lagi ayam. Beda halnya dengan jual sayur tadinya ya. Kalau jual sayur tuh gimana ya konsepnya tuh? Jual sayur memang sih, kalau jual sayur kadang-kadang itu menguntungkan sedikit tapi lancar. Tapi kalau ayam itu kan kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak. Kalau memang mau dekat hari raya sih enak aja sih, biar kita bawa banyak tapi tetap laku. Tapi ya saya pilih jual ayam. Ayam itu ibaratnya sih, ya kalau dia mau dapat rezeki kita tidak mungkin juga kita beli langsung mati. Besoknya itu kan kita bisa jual, bisa ada langganan warung itu kita bisa kasih. Sampai sekarang saya bertahan karena jual ayam itu ya beginilah. Itu Bapak ke pasarnya menggunakan motor atau? Saya dari dulu pakai motor, tidak ada yang bilangnya kita mau jalan kaki karena jaraknya dari rumah ke pasar itu cukup lumayan jauh. Ibaratnya kalau kita hitung sampai di pasar itu bisa 25 kilo. 25 kilo. Itu Bapak hari-hari ya? Tiap hari, mulai dari pagi, subuh bangun jam 4 sudah bangun, berangkat sampai ke sana itu mungkin sekitar jam setengah 6, jam 6 itu bisa nyampe sudah di pasar. Tapi kan ibaratnya dengan muat berat kita bawa pelan-pelan sih. Tidak mungkin juga kita laju dengan muat berat. Posisi jalan itu juga ya jalan batu-batu, kadang datang hujan becek, kadang datang panas ya kita kena debu ya, seperti itu sampai sekarang. Nah mungkin dari Bapak jual ayam mungkin ada usaha lain gitu seperti apa kan? Usaha lain sih kalau kita hanya jual ayam aja juga tidak bisa juga. Kita berkebun, hasil dari jual ayam itu kan kita bisa suruh orang bisa berkebun, kita upahkan orang. Kalau memangnya kita nggak
mungkin juga kan kita jual ayam, pergi ambil ayam dengan kita berkebun. Betul. Sisihkan uang itu yang dari pasar yang saya jual ayam itu bisa baku bagi ya. Ini untuk orang kerja kebun, ini untuk beli makanan ayam, ini untuk Kebutuhan hidup kebutuhan hidup. sama kebutuhan anak sekolah Kebutuhan ya. anak sekolah. Yang anak sekolah itu yang saya fokuskan untuk sisihkan yang bagaimana caranya supaya anak sekolah jangan sampai kekurangan. Itulah hidup saya seperti itu. Makanya saya pilih harus jual ayam. Tidak bisa juga mau usaha lain. Saya dengar-dengar Bapak juga punya ternak babi gitu. Betul juga. Setelah itu saya pikir saya pergi beli ayam. Pergi beli ayam itu ada juga yang saya lihat orang ternak babi. Saya tergiur. Saya harus begitu. Saya harus beli itu bibit. Jadi makanya saya jual ayam, saya ngumpul dana, saya belilah bibit babi. Beli bibit babi yang jantannya 1, betinanya 4. Oh, jadi awal ternak babi itu 2 ekor ya? Awalnya saya jual ayam dulu, saya jual ayam Dari baru. beternak babi dari 2 ekor dulu ya? Iya, dari 2 ekor. 2 ekor sapi saya kasih beranak, berkembang biak. Akhirnya sampai sekarang babi itu juga masih ada sisanya itu. Tapi ya inilah karena masalahnya itu saya bisa biaya anak sekolah dengan saya jalan di pasar tiap hari. Ada juga hasil berkebun, hasil kebun juga ada. Dulu pernah berkebun, nanam buah naga 1 hektar. Tapi ya lumayan karena anak bisa bantu anak bisa kuliah. Saya bisa ambil mobil. Berarti Bapak adalah orang yang sukses lah. Itulah Ah, saya biar, tapi harus pintar, biarpun banyak uang yang masuk, tapi kita harus pintar kelola. harus terkelola duitnya. Kalau Jadi kita nggak percuma ini kalau uang banyak tapi tidak pintar Tidak- ngelola, tidak bisa, akan tidak habis akan terjadi, percumanya. tidak akan terjadi. Kita harus pintar kelola, sisihkan uang ini untuk apa, ini untuk apa. Jadi kita harus pisahkan, Benar-benar diporsirkan disisihkan memang ya. kebun, ternak, ya biaya hidup kita di dalam rumah, biaya anak sekolah, kita harus sisihkan, harus dibagi. Ini untuk anak sekolah, ini untuk ternak. Ternaknya itu biayanya paling besar dengan biaya hidup kita. Jadi ternak itu Makanan, berarti mengalahkan kebutuhan hidup di rumah kebutuhan ya. hidup lebih kalah daripada biaya hidup, biaya ternak. Ternaknya. Karena ternak babi dalam 1 hari itu minimal itu kita harus beli makanannya itu harus 100.000 Dalam 1 hari. dalam 1 hari. Belum lagi Dibandingkan kalau di rumah pengeluaran palingnya 560. 560. 560 itu kan sudah ini. Belum lagi itu baru ternak babi. Apalagi kalau ternak ayam. Kalau saya ayam banyak itu 1 hari harus 5 kilo pur. Pur dengan jagung. Jagungnya 2 kilo, purnya 3 kilo. Jadi harus tiap hari itu harus pengeluaran itu. Dengan orang kebun, belum lagi dia kerja, kita harus jamin dia makan, jamin dia rokok, segala macam. Jadi kita harus sisihkan. Jadi itulah kerja sampai saya tidak bisa lepas jual ayam. Ayam juga ya lumayan untuk membantu saya. Kalau kita hasil kebun kan tidak mungkin juga tiap hari dia dapat. Yang jual ayam itu ibaratnya yang ya istilahnya 50.000 dan 100.000 itu kalau kita rajin itu tidak pasti ada. Pasti ada. Yang penting kita rajin. Makanya saya tidak bisa lepas jual ayam sampai sekarang. Makanya saya tuh bisa biaya anak sekolah itu ya seperti itu. Tapi kalau hanya jual ayam toh tidak ada hasil penghasilan sampingan, itu juga agak susah sih karena kita ini jual di ayam di pasar tidak mungkin juga dia laku. Tidak laku ayam di pasar, ada juga kayak di kebun. Kita bisa jual sayur, nangka kah, bisa kita jual pisang kah, untuk bantu-bantu. Makanya saya bertahan jual ayam
sampai saat ini. Dengan kondisi pasar sekarang atau pada saat COVID kemarin gimana itu Oh, itu perkembangannya? lebih parah itu pas COVID. Ada kuliahnya 2 orang, SMK-nya 1, baru ambil mobil. Tapi lancar aja sih sebenarnya, hanya pusing nggak kayak kemarin-kemarin sebelum COVID itu kan penghasilannya itu lumayan sih. Setelah COVID itu aduh, tapi jalan demi jalan ya ada aja Ada rezeki, aja rezeki. ada aja. Tidak akan mungkin juga ditutup jalan itu kalau kita berusaha. Hanya yang penting usaha itu sabar, tekun, apapun kendalanya kita harus jalani. Makanya sampai sekarang bertahan sampai sekarang. Ada juga teman bilangnya ngapain kamu jual ya. Seperti itu saya jalan. Dan untuk harga ayamnya sendiri tuh seperti apa? Misalnya ada kan ayam Harga betina, ayam jantannya itu betina jantan itu ya ada kelas-kelasnya gitu kan? ada juga betinanya itu umpamanya kita beli sekitar 70. Kita beli di orang tuh 70, kita jual di pasar itu bisa 100. 100. Jadi Nah, untung 30.000 ya. Tuh itu 30.000 tuh 30. kita hitungan juga sama makanan tadi ya yang digunakan itu tadi. Betul. Itu kan kita bisa sisihkan. Tidak mungkin juga ayam 1 ekor kita bisa beli ya keuntungan 30.000 itu kan kita bisa sisihkan. Oh ini bisa kita beli makanan ayam, ini kita bisa untuk kebutuhan dalam rumah, ini juga bisa kita butuh untuk ternak. Tapi dalam sehari itu tidak mungkin juga hanya 1 ekor. Yang penting kita pergi ke pasar, rajin ke pasar itu ya minimal itu 5-6 ekor itu pasti ada. Tapi keuntungan ayam kampung, ayam betinanya itu sekitar 30. Kalau ayam jantan itu saya bisa dapat 50.000. Bisa dapat 50.000. Itu ayam jantan. Ayam jantan itu beda dengan harga ayam kampung, ayam betina. Kalau ayam jantan keuntungan saya harus 50. Kalau kurang dari 50 berarti ya belum. Karena ayam jantan itu kan lebih lebih mahal daripada itu betina ya. ayam betina. Atau Bapak cuma jualan ayam atau ada kayak bebe-bebe itu Bapak juga jual kan? Bebek juga sih sebenarnya kalau ada orang yang dijual bebek ya tetap juga saya beli karena ada langganan sudah yang butuh mau jual bebek tetap juga saya beli. Tapi bebek itu ada waktunya baru laku, bukan tiap hari dia laku. Sejak pas hari raya Natalan, ya saya sudah mengumpulkan itu bebek. Bebek itu kan kebutuhan orang-orang yang tertentu aja sih. Mentok itu kadang orang Mungkin dari Bapak hari-hari ke pasar, mungkin ada penghasilan yang dibawa dalam 1 hari ke rumah itu sekitar berapa ya? Kalau boleh tahu ya? itu ya sih pasar sih kita bisa tidak bisa juga kita Ya, betul juga sih. prediksi harus harus segini tidak bisa. Kalau memangnya dia hari-hari biasa sih, Hari biasa. hari biasa ya istilahnya sepi belanja itu pasti sekitar 300 atau sampai 500 itu ada dalam Dalam sehari sehari. ya. Tapi kalau datang mau rezeki kita istilahnya tanggal muda, saya bisa dapat 1,5 juta Dalam sehari ya. sehari. Saya bisa dapat, tapi itu hitungan dengan modal, Itu dengan modal. bukan keuntungan. Laku itu saya bisa bawa pulang dengan 1,5 juta. Mungkin kalau di total dalam sebulan tuh kira-kira berapa ya Pak? Total ya kita sih nggak tahu karena jual ayam ini kadang ya sepi, kadang rame. Tapi kalau dihitung-hitung sih saya bisa itu untuk 10 juta sih saya mungkin bisa. Bisa dalam Bisa, 1 bulan teh. bisa dalam 1 bulan itu bisa. Itu di Bisa hari-hari dapat. biasa aja. Beda halnya dengan hari raya ya. Oh, kalau hari Seperti Idul Fitri, raya, Natal. oh itu kalau memang saya bawa uang, saya modali 8 juta atau 9 juta atau sampai 10 juta, saya bisa dapat itu hampir ya 28 terus bisa 30 juta. Itu pun hari-hari tertentu sih, hari-hari raya. Hari raya ya. Hari raya dulu, kalau hari-hari biasa sih. Ya mungkin. Ya itulah terjadinya karena kamu sekolah itu kan ya itu saya jalani jual ayam ini. Bisakah saya sisihkan untuk makanan ayam, bisa kamu sekolah, bahkan pun mobil pun saya bisa ansur.
dengan hasilnya jual ayam saya ya, jual ayam itu. Sambil orang kebun nanam apa segala macam itu kan saya upah orang kerja, tapi ya itu saya tekun saya jual ayam, makanya penghasilan jual ayam itu ya lumayan lah. Tapi kita sih nggak tahu sih penghasilan dalam sehari itu berapa, karena ya itu tiap harinya saya keluar paling sedikit itu saya bawa pulang, tapi itu modal sih. Hari dengan hari biasa ya 500-600 itu ada sih saya bawa pulang, tapi kalau hari datang hari tanggal muda ya lebih sejuta. 500-600 itu kan Bapak tadi bilang kan sudah termasuk apa? Ada beli makanan itu sudah bersih. Oh, berarti 600 sudah bersih ya? Sudah bersih, berarti kayak nggak dihitung dengan makanan ayam atau makanan lagi pokok di rumah? Enggak lagi. Itu biaya makannya dalam sehari itu 50.000, kayak makanan ternak babi itu kan ampas kelapa saya beli. Kadang-kadang itu makanan sisa yang di warung itu kan, tapi itu pakai bulanan. Dalam sebulan itu kita bayar 300 ya, mereka menentukan nasi sisa. Jadi seperti itu. Nah, untuk ternak babi sendiri sekarang sudah ada berapa ekor? Sekarang ini kan babi itu kan kita sudah jual, ada yang jual, banyak yang dijual sih dulu sampai 60 ekor. 60 ekor ya? 60 ekor. Dari mana Pak? Itu orang Tator yang dari kampung Tator itu yang borong ke anak babi itu waktu kakakmu yang kuliah itu kan saya jual babi itu dulu dari pendaftaran pertama ya. Mereka masuk kuliah itu kan saya jual babi itu. Hasilnya dari babi itu. Sebenarnya sih babi itu kan kalau dihitung-hitung sih nggak ada untungnya, hanya karena itu sebagai tabungan ya. Oh, jadi di saat kita butuh baru kita jual. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk kesehari-hariannya yang jual ayam itu aja tadi ya? Iya, tiap hari itu saya harus fokus jual ayam, karena jual ayam itu kan tidak rajin, pasti dapat uang tiap hari. Biarpun sedikit, tetap dapat. Intinya yang penting kita jangan sakit aja sih. Jual ayam itu kan di mana-mana sudah jaring jual ayam itu kan, langganan yang mau dijual, langganan yang mereka mau beli. Dari saya itu kan sudah di Sengata ini kan orang sudah tahu semua. Jadi itulah, ayam itu tidak akan aku lepas. Jadi sampai kapanpun, sampai saya dulu nggak bisa jalan pun ya tetap juga saya jual ayam kerja sampai sekarang, sampai bisa kedua anak sampai bisa lulus kuliah. Itu kan dan kebetulan saya juga lagi berkuliah. Prosesnya kamu juga kuliah itu kan saya tetap juga saya jual. Saya tidak mengharapkan anak dua yang mau sudah kerja. Kamu pun saya masih bisa biaya. Jadi saya kuat. Saya ini masih dalam tanggungan orang tua saya, bukan kedua kakak saya. Nah, jadi beliau lah yang masih membayar kuliah saya. Jadi kayak kakak saya tuh berdua tuh cuma membantu kayak kehidupan saya ya, di kosan, bantu-bantu sedikit. Yang untuk biaya kuliah sendiri itu langsung dari bapak. Sekarang mobil kan sudah selesai, jadi tinggal motor. Kamu sambil kuliah sambil bayar motor pun saya masih bisa, karena saya jual ayam itu tiap hari. Dari usaha ayam. Dari usaha ayam. Jadi untuk ayam saya tidak akan lepas, karena biaya hidup di Sengata ini orangnya tuh ayam kampung itu perlu, sama dengan orang beli daging. Ini kan kebetulan saya juga kuliah di Tangerang kan Mbak, jadi di sana mungkin ayam tuh kayaknya lebih murah dibandingkan di Sengata tuh. Iya. Di Tangerang. Itu pengaruh kenapa ya? Atau itu mereka ada di perusahaan sana KPC atau bukan seperti itu. Yang di sana itu mereka masih pakai per kilo. Per kilo ya. Per kilo, beda dengan di Sengata. Di Bontang pun masih pakai per kilo. Daerah Sengata sini jual mereka pakai per ekor. Berarti Tenggarong, Samarinda, Bontang tuh masih per kilo ya? Kilo, Balikpapan itu pakai kilo. Berarti Sengatanya per ekor dia. Per ekor itu di Sengata sini. Jadi Sengata, Bengalon itu masih pakai per ekor. Jadi dari dulu. Nah, misalkan kalau nggak ada ayam di daerah Sengata sendiri, di kampung-kampung tuh Bapak biasa? Oh, saya ada langganan saya. Langganan saya dari Samarinda, dari Bontang. Dulunya itu masih dari Banjarmasin.
Kalau dari Banjarmasin dulu itu kan ibaratnya ada juga yang orang dari Banjarmasin datang jual di Sengaja karena si daerah kabupaten baru, jadi mereka Oh, datang. jadi di situ. Oh, dari situ awal mula. Awal mulanya itu Awal. kan saya jual ayam itu kan dari orang dari Banjarmasin. Saya sementara jual-jual sayur, datang ayam satu mobil. Dari dia bingung karena dia ini mau jual bagaimana, caranya bagaimana. Jadi saya dekatin, saya tanya, saya bilang bapak mau kemana, mau antar kemana ayam itu. Dia bilang aku mau jual, tapi aku bingung. Jadi saya bilang bisakah saya jual? Dia bilang, wih bisa bisa mah bagus itu kalau kita mau jual. Saya bilang begini aja bapak, kita jangan sampai kita kasih lagi orang ayammu satu mobil ini saya bisa jual semua itu tidak sampai setengah hari kalau kita masih kita percaya. Oh, jadi Bapak tuh langsung anu ya. Aku langsung blow langsung stop dia jangan sampai dia jual. Dan di situ awal anu Awal jual jual ayam, ayam tuh. Dari jual sayur lihat orang bawa dari datang Banjar. ayam dari Banjar. Jadi saya kasih tahu, saya bilang bapak kalau memang bapak percaya saya jangan sampai kita jual sendiri, nggak boleh saya pergi antar-antar ke langganan-langgananku. Akhirnya ayam itu kalau nggak salah itu 150 ekor. Oke, ekor. 150 ekor itu nggak sampai setengah hari. Tapi dia datang pas besoknya mau lebaran. Oh, jadi pas memang ya. Pas memang. Saya dapat itu hari dia suruh jual ayam itu yang betinanya 60, yang jantannya 80. Jantan yang Oh, besar itu besar. harga Dari dia dari mobil. dari mobil itu ya, dari Dari orang mobil, Banjar itu dari ya. orang Banjar. Jadi sampai ke sana ayam betinanya saya jual 100, ayam jantannya saya jual 130, ada yang paling besar 150. Jadi untuk keuntungan Bapak sendiri di situ besar ya di situ ya. Pas waktu saya lihat dengan perkembangan itu, saya bilang nggak bisa berhenti aja jual sayur, saya harus jual ayam. Akhirnya sampai jual ayam itu sampai sekarang. Teman-teman yang nanam jual sayur ini dia malah tawarkan ayamnya. Om bisakah beli ayamku? Bisa aja yang penting cocok aja. Jadi saya datang ke rumah, datang ke dia, mereka tinggal di kebun saya datang. Oh, Jadi sama-sama. sampai Oh, sekarang teman sama-sama jual teman-teman sayur. jual sayur dulu dari Ya. awalnya. Jadi akhirnya mereka kenal lama mereka mau jual ayam panggil. Om kesini ada ayamku sudah ditangkap mau dijual. Ya sudah saya ke situ. Ya itulah saya kerja jual ayam sampai sekarang tidak bisa putus-putus karena mereka kalau mau jual ayam panggil, ada yang mau beli itu udah panggil telepon saya bilang om ada ayam, terpaksa itu saya tidak bisa lepas jual ayam. Itulah saya usaha. Dengar-dengar kemarin juga apa? Pas merantau ke sini sempat mau kerja di koperasi K3BC ya. Saya dulu itu kan sebelum saya tinggal di Sebelum kebun, wirausaha sayur itu itu kan. saya kerja bangunan. Setelah kerja bangunan itu dulu gaji KPC ini kontraktor sih. Jadi pakai gaji hari itu satu hari 5.000. 5.000. 5.000 tapi dulu itu kan besar Tahun berapa tuh sekali. ya? Itu 5.000. kalau nggak salah sih tahun 96, kalau nggak salah 96, ya sekitar 96 97. Saya datang pertama, akhirnya saya kerja. Oh, di sini saya belum lahir juga. Belum. Saya rantau di Sengaja ini paling lama sudah saya di sini. Semenjak kakak memiliki itu, ya habis melahirkan saya datang, saya kerja. Lama saya pulang ke kampung, datang lagi. Karena di Sengaja sini kan sudah banyak sekali teman. Ibaratnya ya kalau kita tidak kerja kan mereka bisa bantu kita cari kerja segala macam. Oh, jadi awal anu tuh merantau pokoknya kuncinya satu jangan malu ya. Intinya jangan malu, berteman sama intinya siapapun jangan tapi sampai ya tahu lah bisa ngontrol diri. ngontrol diri, jangan sampai kita pakai emosi. Jual ayam itu ibaratnya yang paling jual ayam di daerah pasar di mana-mana itu timur satu-satunya hanya saya. Jadi saya itu temannya Bugis, Jawa, pokoknya mah Banjar, Dayak, Kutai. Jadi Bapak Jadi satu-satunya semuanya orang itu timur yang satu-satunya orang timur hanya saya. Jadi kita orang timur ini
lihat saya ini kaget, kok bisa begitu? Saya bilang ya bisa lah, tergantung orang. Kalau kita mau berteman, itulah hidup. Di mana-mana kita pergi, kita senang, orang senang kita itu pasti mau berbagi Dan pengalaman-pengalaman. kerja itu juga harus ya apa? Harus fokus, misalnya kita senang yang ini ya kita tuntaskan, maksud sampai apa gimana ya? Iya, Ibaratkan begini hobi begini. kayak hobi ya. Bukan kerja ayah, kerja apapun, Kerja. mau kerja kantor kah, mau kerja usaha kah, mau kerja perusahaan kah, kalau kita nyaman, kita fokus. Kita fokus di situ ya. Fokus itu aja, satu arah, jangan sampai saya mau kerja ini, saya mau kerja itu. Itu tidak akan terjadi. Cuma banyak rencana, tidak ada. Tidak ada kita jalan, jalan. tidak akan terjadi. Tapi ya itulah Dari terjadi. awal tuh memang harus pahit betul ya. Manis pahitnya itu kita harus lewati. Tapi ya itu kita fokus. Tidak mungkin juga kita kerja ini barang itu ditutup jalan kita, kan tidak mungkin. Lama kelamaan itu kan luas diajak, ada kita kenal sudah sama orang bilang, oh ditawarkan jual ayam, tawarkan yang mau beli ayam. Jadi kayaknya pekerjaan kita sudah kayak, padahal begini lebih bagus ya. Ini enak, nyaman. Dibandingin tadi yang kerja di kontraktor KPC itu ya. Aduh, kalau kontrak KPC, saya pernah kerja, bukan tidak pernah kerja. Pernah kerja di situ. Ribet sekali, masalahnya itu kalau kita rajin, lebih parah lagi itu, mandor kita perintah. Kalau kita terlalu rajin, itu parah. Tapi kalau kita agak biasa-biasa, malah diomelin. Kamu ini malas, kamu ini. Dan kebetulan banyak orang luar dulunya. Banyak sekali orang luar. Jadi saya itu kalau habis itu kerja itu, kalau jam-jam sore saya pulang kerja itu, saya lihat kan saya tinggal dengan kakak di Telkulingga itu kan dekat pasar. Jadi saya lihat aja, kontrol aja. Mereka itu enak-enak ya dapat uang. Saya bilang, daripada saya pergi di sana jemur satu hari, kena panas, kena hujan, tidak boleh kita tidur siang. Jadi padahal begini enak, yang penting kita tekun rajin ya sampai saat ini. Kalau dulu gaji 5.000 itu, kalau Termasuk sekarang besar, gaji 5.000 tuh mungkin sekitar Sekarang. 5 jutaan. Sekarang ya di tahun Bukan, yang gajinya 5.000 itu mungkin gajinya itu mungkin sekitar berapa ya? Dulu 5.000 itu besar sekali. Tahun 96 itu. Rp1 juga masih ada ya. Masih Rp5 itu masih ada, masih dipakai. Rp5 itu masih dipakai. Disebut 5.000 itu besar sekali. Besar ya? Jadi tapi kerja kurang istilahnya dengan kerjanya nggak imbang ya dengan penghasilannya. Bukan masalah nggak seimbang, dulunya imbang aja sih, bahan-bahan makan itu kan masih murah. Istilahnya yang nasi satu bungkus itu kan masih pakai, kalau nggak salah sih Rp25, kalau nggak salah sih nasi itu yang saya mau bawa untuk bekal. Cuma Rp25. Rp25. Jadi saya bawa ke sana, jadi pulang ya kerja itu, tapi yang saya pikir itu saya harus usaha apapun, satunya usaha itu tidak diperintah orang. Itulah saya maunya usaha. Jangan mau diperintah orang ya kerja. Iya. Kalau bisa kita yang mendingan kita perintah orang, kita suruh orang daripada kita yang diperintah. Baik. Akhirnya itu saya fokus ke situ, saya jual ayam. Apalagi kalau kita ada hasil kebun kita, kalau kita punya kebun, punya tanah itu, gunakan kebun itu, harus jadi kebun. Kebun itu mau nanam apa itu. Ini kan kemarin kan ada buah naga tuh ya. Iya, saya ada buah naga itu kan pas saya pergi, ya ceritanya saya beli ayam juga sih. Ketemu di kebun orang Bugis di Kilo 1, saya lihat mereka nanam buah naga ini. Saya harus ikut ini, saya harus ikut dengan dia ini. Jadi saya dekatin, saya tanya, ini bibitnya dari mana? Dia bilang beli.
Oh gitu. Jadi saya sampai ke kebun, saya coba bawa minta bibit di dia, saya coba 4 pohon, jadinya 2 pohon. Akhirnya Empat saya pohon atau 4 batang ya? 4 batang, empat Berarti torus, empat torus, oh 4 empat torus. torus. Jadi saya tanam, jadinya dua torus. Saat itu saya jual buah naga itu masih 1 kilo 60.000 untuk daerah Sengata ini. Oh itu Itu masih kebun baru kebun saya, belum ada orang lain. Jadi saya tanam, akhirnya saya berkembang, kembangkan lagi untuk tanam banyak. Saya ambil bibit dari situ, saya tanam luas 1/4 hektar. Akhirnya jadi. ini jadi. Jadi setelah jadi, saya pikir ini bisa ini. Itu dulu Bapak belajar maksudnya dari masalah Tanam. perawatannya Itu kan sampai saya pupuknya itu. Saya tanya di orang yang tanam itu, dia bilang itu harus pupuk buah, harus kasih pupuk kandang, harus kita kontrol itu batang itu. Jadi kita harus kasih ya dikasih jelaskan seperti itu. Akhirnya saya ikut. Kalau saya ikut, saya coba jadi. Setelah jadi, saya kembangkan jadi 1 hektar. Akhirnya panennya tidak merata, istilahnya. Tapi harga masih Ya, waktu saya kembangkan banyak itu harganya sudah turun jadi 20.000. ya 20.000. Jadi 60.000 jadi 20.000 karena Di situ sudah berapa kilo ya didapat dari yang itu hari yang saya tanam 1/4 hektar, kadang-kadang saya sekali panen itu bisa 300 kilo. 300 kilo sekali 300 panen ya? kilo sekali panen. Itu masih ibaratkan kalau sawit kan buah-buah pasir ya? Masih kayak buah pasir itu saya tanam. Tapi buah naga ini yang panen itu 2 hari aja. Ini hari panen, besoknya panen lagi yang sampai ya kan buah-buah serentak, bukan buah kayak ada yang buah, ada yang tidak. Dia buah-buah serentak. Jadi saya panen itu bisa ya besoknya umpamanya ini hari 300 kilo, besoknya mungkin sekitar 80-70 kilo yang biji-biji buah-buah sisanya itu. Buah sisa. Jadi seperti itu saya jalan demi jalan. Itu di antar sendiri atau jual sendiri di pasar? Dulunya itu antar kan ke saya antar pertama kalinya itu kan saya bawa ke pasar. Setelah saya sampai ke pasar, ada orang yang toko buah, dia lihat, dia bilangnya itu buah naga bukan? Saya bilang iya. Akhirnya mereka bilangnya, bisa kamu antar ke toko buah? Saya bilang bisa. Akhirnya diantar ke toko buah. Setelah antar ke toko buah, dia yang orang toko buah itu kan cerita di mana-mana yang jual buah itu kan mereka sebarkan. Jadi saya ketemulah pedagang yang di pinggir jalan, yang parkir dengan mobil. Sampai ke sana saya tanya, saya bilang, Bu, bisakah ambil buah nagaku? Oh, dia kaget, dikiranya buah naga itu kan dari Balikpapan aja. Ternyata ada di kilo 13 ini. Saya bilang, daerah Sangatta juga ya? Daerah Sangatta ini. Mungkin daerah Sangatta punya bapak yang paling pertama. Akhirnya saya pas panen, saya langsung antar ke sana, langsung antar ke dia. Jalan demi jalan. Setelah itu kita ambil mobil itu kan dia masih jualan. Oh, pernah tuh yang sampai hasilnya yang sampai saya ambil hampir 1 ton dia. Hampir 1 ton. Ada hampir. Jadi ya, dulu tuh buah naga hampir 1 ton dulu panen. 1 ton. Dengan harga 15.000. 15.000. Jadi sampai ke sana. Tapi ya itulah orang yang toko buah kadang-kadang itu macet uangnya. Ya, ada yang kena namanya usaha. Tidak akan juga langsung kita antar langsung dibayar, tidak juga. Ya, tapi lumayan. Dan untuk sekarang buah naganya sudah mati. Mobilnya sudah lunas, anak kuliah juga sudah wisuda 2 orang, tinggal kamu. Tinggal kamu sama motor aja. Motor juga tinggal berapa bulan ya. Pelan-pelan saya jual ayam, bisa aja saya bilang. Yang penting tekuni apapun kerjaannya, yang buat kita senang ya kita tekuni di situ. Apapun kita kerja,
mau Pasti kerja banyak rintangan-rintangan juga tuh. tidak ada yang mulus, itu Ya, pasti ada rintangan, ada ini. Tapi kita jangan sampai kita menyerah, nggak boleh. Apapun terjadi, bangkit lagi. Caranya bagaimana supaya saya jalani lagi, seperti itu. Jual ayam itu, makanya saya tidak bisa lepas jual ayam. Apapun tantangan bagaimanapun ya itu. Nah, enaknya kita kan pas hari rayanya, Ya. hari raya Idul Fitri itu stoknya itu harus banyak, harus banyak. Targetnya itu Jadi mau hasil banyak harus modal juga modal banyak. besar, modal itu ya minimalnya itu 10 juta atau 15 juta. Itu kalau memang kita persiapan untuk lebaran, ya hitungan 3 hari itu bisa selesai, bisa habis kan ayam. Karena orang Sangatta ini kalau ayam kampung ya apa aja, dia itu pilih ayam kampung daripada ayam potongnya. Hmm. Jadi kurang dominan ya, lebih dominan ayam Ayam kampung. kampung di sana. Iya, itu daerah Sangatta sih. Makanya Bapak nggak bisa lepas jual ayam itu ya di situ. Jadi Kalau begitu guys. kamu kalau sudah selesai ya saya kembangkan lagi untuk bangun bikin rumah lagi. Ya yang tadi ibaratnya sehat itu kita bisa bangun rumah. Apa sih anak sekolah bisa, mobil saya bisa asuh, tinggal rumah gitu. Memang belum ada uangnya, yang penting pelan-pelan aja untuk bangun rumah. Apa lagi nih? Atau kita mau lihat-lihat Perkembangan ayam? boleh. Oke, jadi guys kita mau keluar dulu. Lihat-lihat ayam. Lihat-lihat Tengok ayam. ayam. Guys, jadi di sini kita melihat peternakan ayam atau usaha dari bapak saya. Ini ayam apa ya, Pak ya? Ayam Filipin. Ini kalau dijual dengan harga berapa ya, Pak? Kalau ayam-ayam kayak gini? 500. 500.000 ya? Belinya 300. Tapi lama dulu berlaku. Yang ini. Ayam kampung tapi Sama ya harganya nih? beda. Ini sekitar 300-an. 300-an ya? Ini ayam saung ya? Ayam saung. Ini ayam potong. Ini ayam apa? Potong. Ayam potong. Potong. Ini untuk ayam saung. Ini ayam saung guys. Ini ayam Filipin. Ini ayam potong. Ini ayam potong yang dibawa ke pasar hari-hari guys. Tiap hari. Ini ayam saung. Ini ayam saung ini. Wih. Ayam petarung. Ini ada yang kecil-kecil guys di luar. Ini Bangkok beda lagi harganya. Wah ini harga berapa ini Pak? 500. 500-an ya. Ada aja orang beli ya. Bangkok berapa? Orang sini Bangkok. Ini ayam kampung guys. Ini peranakan ini. Ini Bangkok. Bangkok. Jadi macam-macam ya. Macam-macam. Ini ayam peranakan Filipin. Harganya 2,5. 250. Wah. Wah, cantik warnanya guys. Yang ininya itu harganya 350 Bangkok. 350 Bangkok. Loh ini sama besarnya dengan Beda ayamnya. oh, beda jenis ayam, beda harga ya. Beda jenis. Oke guys, jadi saya ini kurang paham dengan Ini ayam-ayam. bisa ayamnya jual 3,5. Harganya 350 guys ini. Seperti ini. Ini ayam apa namanya Pak? Hijau-hijau ini. Filipin. Filipin. Ini Filipin ayam saung. Harganya 3,5 juga. 350 guys. Jadi kalau ada yang mau berminat tinggal pilih bisa aja.
Daerahnya Sangatta, kilometer 13. Ayam kampung aja ini harganya 200. 200 saya ayam kampung kayak gitu. Belum lagi ini lagi. Jadi guys, Ini juga ada yang banyak ternakan ayam bapak saya guys. ya, ini yang Filipin muda ini kalau mau berminat. Nah, ini Filipin muda nih, harga 200. 3,5. Oh 350, maaf Ini 350. bangko harga 2,5. Harga 2,5. Guys, bangku guys. 2,5 itu. Belum lagi ini Filipin ini. Nah, ini Filipin ini. Oh ini pilih 3,5. 350. Oke guys. Ini juga, tapi ini harganya 500 ini bangko. 500 ya bangku Bangkok ini. ini. Iya itu. Sama betinanya Filipin ini. Bukan Betina. silang itu. Oh supaya perkawinan silang guys. Perkawinan silang. Mantap Ada mantap. yang ini harga 500 juga ada ini kalau kita berminat. Ada yang berminat ini. Wih, Dorman di sana sini tuh. mantap guys. Dorman di sana sini tuh. Jadi banyak ya pak ya Banyak ayam. sekali. Ada yang mau, ada yang berminat. Tinggal Ini yang di luar-luar ini pak nggak kabur di kan? luar itu kan yang itu ke pasar. Jadi dia dilepas kayak gini nggak keluar ya? Nggak lari jauh ya? Nggak kemana-mana karena dikasih makan. Oke guys, jadi kandang ayamnya. Itu ya kandang ayam. Nah di belakang situ ada rambutan guys. Banyak rambutan. Rambutan. Ada pohon karet juga ya pak ya? Ada, kalau 3 hektar. Pohon karet juga. Bisa kita lihat-lihat ke bawah. Boleh aja pergi lihat. Ini kampungnya karet. Baknya untuk kampung depannya. Wih. Jadi bapak selain jualan ayam, ada juga kayak Ada karet. hasilnya karet itu kan ada yang nore, di nore bagi 2. Wah hasilnya bagi 2 ya. Umpamanya sekitar 300 atau 400 kilo dibagi 2 ini. Oh, ini. Tampungan karet. Guys ini Nah, tampungan bak penampungan peta karet. Baknya. Ini aromanya sangat sedap tapi uangnya harum kok guys. Percaya aja. Oh itu ada bibit petek juga. Jadi 3 hektar ini ke bawah ya pak ya, kebun karetnya. Hektar ini ke bawah. Ih, cukup luas. Masih nampung, ngumpul-ngumpul. Untuk produksinya sendiri juga lancar-lancar aja ya. Lancar aja, kalau memang sudah ada ya tinggal datang aja beli, datang muat. Itu orang dari mana biasanya beli? Orang dari ini, dari Teluk Pandan. Dari Teluk Pandan. Orang yang pada pembeli karet. Pembeli karet. Inilah hasilnya dari jual ayam. Hasilnya Jadi juga. bisa Oh, ambil jadi dari disandingkan tanah ke sini. kebun. Ya seperti itu. Bisa kasih sekolah, Wih, bisa ambil mobil. Itu seperti itu. jadi kayak begini guys caranya. Ini baru habis dipanen jadi masih kosong prosesnya. 3 hektar nih guys ke belakang. Cukup luas. Ini sudah produksi semua ya? Dari 3 hektar ya? Itu mungkin sekali panen bisa dapat berapa? Ya sekali panen kalau nggak ada halangan hujan ya sekitar ya paling sedikit sih 400 sampai lebih. 400 kilo ya? Itu dia harus timbang. Harganya? Harganya itu kadang 11, kadang 10.000. Wih, lumayan Ya, tuh. 10.000 1 kilo. Kadang Untuk panennya sendiri biasa berapa bulan sekali untuk penjualannya itu? ya minimalnya 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan harus jual dulu. Kumpulkan. Jadi begitu guys. Jadi bapak saya selain jual ayam, dari hasil jual ayamnya dia untuk perawatan kebun karet ini. Jadi sambil jual ayam, sambil berkebun, dan hasilnya ya lumayan. Hasil dari jual ayam itu diupakan ya, diupakan ke orang. Mungkin kita ke bawah-bawah sana pak, kita keliling-keliling boleh ya? Boleh aja. Kita keliling-keliling guys, kita lihat-lihat kebun karetnya.
Nah itu ada sarang walet Pak, itu Itu punya dokter. punya siapa itu? Dokter. Dokter oh Dokter. menteri dia ya, menteri. Dokter kok. Hah? Dokter dia. Dokter ya? Iya. Dokter Bahrani. Ih, salah guys, tak kira menteri tadi. Wah ini mama saya tanam-tanam cabai untuk dimakan sendiri sih. Kita jalan-jalan. Kalau kebun Bonaganya jauh ya? Jauh. Jauh guys. Sana itu mungkin sekitar 3 meter. Mungkin kapan-kapan baru kita Kapan? lihat. Inilah kebun karet. Ini kebun karetnya. Ini itu sudah, ini ke bawah ini ada orang nore-nore. Kebun karetnya guys. Jadi hasil dari jual ayam diupahkan ke orang untuk kebun karet. Jadi tidak hanya jualan ayam, tapi berkebun juga. Ada juga yang kebun orang bersihkan campuran. Nah, ini guys, 3 hektar nih sampai ke bawah. Oh ini jalan ke Buah Naga sama kandang babinya ya. Nah ini bibit karetnya juga. Bibit karet Beli dari mana nih? dulu, beli dari pertanian. Beli dari pertanian. Beli dari pertanian itu pun hasilnya dari jual ayam juga, beli bibit, suruhkan orang nebas habis suruhkan orang tanam. Jadi terjadinya begitu. Jadi begitu guys, terjadinya seperti ini. Kebun karet dengan luas wilayah 3 hektar. Itu hasil dari ayam. Oke guys, mungkin sekian dari saya.